didasari kepada filosofi self-help gitu ya, menolong diri sendiri dari anggota oleh anggota untuk anggota. Ini sejalan Pak, jadi minggu kemarin kita raker ya kan dengan MUI ya kan, salah satunya yang dibahas ini Pak. Jadi kan kita pun pernah bicara dengan DMI sama Dewan Masjid Indonesia membahas mengenai koperasi syariah. Kemarin di salah satu program kerja yang dibahas di jajaran anggota CBD MUI, salah satunya ini. Kita pun berharap ke depan hampir semua masjid lah kita kolaborasi untuk bisa menjadikan ini. Masih perlu edukasi kepada umat karena masih sering kali ada pertentangan yang sifatnya tidak haruslah gitu, dan pertentangan seperti itu. Mudah-mudahan ikhtiar kita dalam rangka membangun ekonomi syariat berbasis masjid senantiasa mendapat ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa hidup secara ekonomi sendiri-sendiri? Konglomerat aja yang punya duit puluhan triliun bersama. Untuk Bapak Ibu ketahui, yang terakhir ini penelitian 2020 dari konsultan Swiss, 4 orang saja. 4 orang, ini yang di depan Al-Mukarrab 5 orang di hidupnya. Kalau 4 orang aja, 4 orang belakang sebentar, itu 4 orang ini dijumlahkan kekayaannya, asetnya dijumlahkan sama dengan kekayaan 100 juta rakyat Indonesia. Dari pengalaman kita selama 15 tahun membangun koperasi syariah berbasis masjid itu, dari ratusan koperasi syariah itu sudah ada 7 disertasi Pak Camat, sudah ada 7 orang doktor yang menghasilkan itu. Jadi kalau mau teoritis, mau konsep-konsep udah banyak ada di Kota Bandung. Sudah ada pustaka resmi, pustaka Miftah Farid, pustaka Kiai Miftah Farid, buku-buku beliau yang ada di rumah dihibahkan semua ke Kota Bandung. Saya apresiasi pelatihan sosialisasi koperasi syariah ini karena target kami, khususnya pemerintah Kota Bandung, dalam RPJMD, Pak Wali Kota menetapkan bahwa terbentuknya koperasi di setiap masjid, bentuknya mau syariah atau bukan syariah. Kita mulai baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Untuk melaksanakan pendirian koperasi di masjid ini, tentunya pemerintah daerah tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah kecamatan tidak bisa sendiri. Kita pasti akan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada, dengan Dewan Masjid Indonesia dan MUI, karena memang leading sektor itulah yang harus kita libatkan stakeholder terkait untuk kita bareng-bareng melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memakmurkan masjid. Target kita pertama kemarin pada saat kita melaksanakan raker dengan MUI, targetnya kita sosialisasi dahulu. Setelah itu kita membentuk koperasi yang targetnya belum berbadan hukum. Setelah mereka siap untuk berbadan hukum, maka kita akan lakukan berbadan hukum. Pendampingannya tentu kita bekerja sama dengan stakeholder terkait, salah satunya dengan MUI bidang ekonomi, dengan Dinas KUKM yang menjadi leading sektor di pemerintah kota terkait dengan koperasi masjid. Langkah yang kita ambil dalam jangka mendekat saat kita akan berusaha merapatkan stakeholder terkait. Kita cari beberapa contoh masjid yang sudah siap dan akan siap untuk melaksanakan koperasi syariah ini sebagai pilot project, dan nanti minimal di satu kelurahan bisa satu, nanti kita kejar ke masjid-masjidnya, karena memang masjid yang ada di kita lebih dari 100 masjid yang ada di 87 RW. Pada kesempatan kali ini PKM Klaster Widyatama mengangkat pelatihan koperasi syariah berbasis masjid. Nah, koperasi syariah berbasis masjid ini diharapkan bisa memberikan dampak terhadap masyarakat di sekitarnya, terutama untuk kesejahteraan dari sisi ekonomi. Nah, seperti halnya koperasi yang konvensional, koperasi syariah ini memiliki filosofi yang sama. Jadi, koperasi ini didirikan oleh anggota, kemudian juga dari anggota dan untuk anggota. Jadi pada intinya koperasi adalah kegiatan yang sifatnya self-help, ya, menolong diri sendiri. Nah, perbedaannya koperasi syariah berbasis masjid ini memang didirikan di masjid, dan masjid ini sekarang diharapkan bisa lebih memberikan peran sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, jadi melalui koperasi syariah nanti masyarakat dididik untuk bagaimana melakukan kegiatan bersama
yang bisa meningkatkan ekonomi bersama. Nah, caranya ada simpan pinjam, kemudian ada koperasi konsumsi, kemudian juga ada koperasi yang sifatnya produktif. Nah, hal ini berkaitan dengan aspek keseharian dari jamaah yang kemudian akan diperbaiki kondisi ekonominya secara bertahap dengan adanya koperasi ini. Nah, diharapkan koperasi syariah ini bisa didirikan di seluruh masjid ya di Kota Bandung, sesuai juga dengan program dari Wali Kota Bandung yang ingin menjadikan Bandung ini lebih agamis dan juga lebih sejahtera seperti itu. Terima kasih. Saya Ismail Solihin, Ketua PKM Klaster Fakultas Bisnis Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama. Hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk memberikan sharing ilmu kepada masyarakat, khususnya di desa Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunyi Kidul, yang terkait PKM dengan tema pembentukan koperasi syariah berbasis masjid di Kota Bandung, yang juga ini menjadi salah satu bentuk wujud para akademisi untuk mendampingi masyarakat, untuk membuat masyarakat itu menjadi lebih bertambah ilmunya dan mengaplikasikannya khususnya di ranah yang Islami, yaitu di masjid. Ini semua juga berkaitan dengan teori-teori yang kita pelajari juga, yang kita berikan juga di universitas, yaitu Universitas Widyatama, yaitu bahwa koperasi memang menjadi salah satu alat untuk mensejahterakan masyarakat. Ini juga alhamdulillahnya berkesinambungan dengan program pemerintah Kota Bandung, dan oleh karena itu kami mengangkat tema tersebut untuk menjadi tema PKM di semester genap tahun 2021-2022 ini. Pada akhirnya kita akan mengkaji, mengevaluasi bagaimana pembentukan koperasi syariah ini, apakah berjalan sesuai dengan semestinya, dan salah satu goalsnya adalah untuk membuat setiap masjid di Kota Bandung itu memiliki koperasi syariah yang berbasis masjid. Mohon dukungan dan doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.